Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadliansah, SPD, MPD, MHUM. Saya perwakilan dari Pondok Pesantren Madrasah Aliyah Darul Inabah Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Tema yang saya angkat adalah inovasi pembelajaran jarak jauh (PJJ) untuk kurikulum darurat mata pelajaran sejarah. Nah, sebelum saya menyampaikan latar belakang, metode, media, kesimpulan dan sebagainya, saya kasih tahu dulu apa sih arti inovasi pembelajaran tersebut. Nah, inovasi pembelajaran ini ya Bapak Ibu sekalian, itu merupakan suatu proses pembelajaran yang dirasa sebelumnya itu kurang baik, berubah menjadi lebih baik lagi ya. Dan ini ditekankan kepada siswa ya untuk dirancang, dikembangkan dan dicari alternatif terbaik ya selama menggunakan inovasi pembelajaran tersebut, khususnya untuk pembelajaran jarak jauh ini. Lalu ya, kurikulum darurat ini bagaimana? Nah, berhubung karena pandemi corona ini yang belum pernah terjadi di dunia ya, akhirnya Kemenak ini mengeluarkan ya kurikulum darurat ini untuknya menekankan apa? Tingkat ubudiyah, akhlak moral dan lain sebagainya. Nah, latar belakangnya dilihat dari kronologi PJJ ini ya, itu bermula pada tanggal 2 Maret tahun 2020 ya, itu untuk pertama kalinya pemerintah Indonesia mengumumkan 2 kasus pasien COVID-19 di Indonesia. Nah, ini masih transmisi lokal. Lalu ya, pada tanggal 16 Maret tahun 2020, langkah penutupan sekolah ini dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta melalui Gubernur Anies Baswedan. Dan pada akhirnya segala sesuatunya tentang pendidikan itu di stop, baik itu ujian sekolah, ujian nasional, dan hingga saat ini berlangsung secara jarak jauh tadi. Dan berdasarkan dari 2 kronologi ini tadi ya, maka ada teori tentang PJJ ini ya. Ada 3 teori. Yang pertama itu ada teori otonomi dan belajar mandiri. Yang kedua itu ada industrialisasi pendidikan, dan yang ketiga komunikasi interaktif. Dan teori ini yang bisa kita pakai dalam penggunaan PJJ ini. Lalu metode apa? Nah, metode ini ya cara ya. Nah, caranya apa? Berdasarkan apa yang saya lakukan di Madrasah Aliyah Darul Inabah ini, metode yang paling cocok terkait tentang pembelajaran jarak jauh ini adalah online learning. Namanya saja pembelajaran secara jarak jauh dan menggunakan online. Jadi serba online ya. Nah, ini ya suatu sistem yang dapat memfasilitasi siswa agar belajar lebih luas, lebih banyak dan bervariasi. Nah, melalui fasilitas inilah ya, kita itu siswa tidak terbatas oleh jarak, ruang dan waktu. Adapun materi pembelajaran yang dipelajari ya lebih bervariasi. Nah, tidak hanya dalam bentuk verbal, melainkan juga bentuk visual, audio dan gerak. Lalu apa sih keuntungan kita menggunakan online learning ini ya? Nah, ini ya suatu metode yang menyenangkan sehingga menimbulkan ketertarikan siswa dalam program-program online tadi ya. Nah, bagaimana sih cara mendesain ya online learning? Nih, ini ternyata ada 5 komponen. Yang pertama ada silabus. Nah, yang kedua ada orientasi online learning. Yang ketiga itu ada materi pembelajaran. Dan yang keempat ada kalender pendidikan. Dan itu yang kelima ada set map. Dan ini semuanya khusus pembelajaran online dan sudah ada tercantum dalam kurikulum darurat tadi ya. Lalu media pembelajaran itu apa? Nih, media ini adalah merupakan cara ya kita melakukan pembelajaran. Nah, berdasarkan yang saya lakukan ya, paling efektif dan efisien ya untuk digunakan di Madrasah Aliyah Darul Inabah ini ya, ada beberapa sih ya. Banyak kan media menggunakan aplikasi-aplikasi online. Ini yang menurut saya bagus ini ya, digital library. Ini apa? Perpustakaan online. Kan kita bisa menggunakan, siswa kita minta untuk download ya buku-buku secara online, e-book. Nah, apabila mereka siswa tidak ada di rumah, bisa menggunakan buku tadi ya, membaca di luar gitu. Namanya terbatas oleh jarak dan waktu. Yang kedua WhatsApp. WhatsApp ini paling mudah, efektif, efisien banget ya, simple karena penggunaannya itu tidak menggunakan banyak data dan lain sebagainya ya. Yang ketiga itu bisa menggunakan email ya. Email itu dalam pengiriman tugasnya dan sebagainya itu bisa menggunakan email ya.
Yang keempat ini menggunakan Google Classroom, dan yang kelima PDF ya. Artinya apa PDF ini ya? Dari tugas-tugas ya, baik itu foto, video ya, dan lain sebagainya, itu bisa di PDF-kan. Nah, dari media-media ini ya, saya rasa ya siswa itu lebih memanfaatkan fasilitas ilmu teknologi ya. Yang dulu-dulunya siswa dari pelosok desa ya, seperti kita berada di desa, tidak mengetahui ya pemanfaatan penggunaan ilmu teknologi. Sekarang kita bisa menggunakan aplikasi teknologi berbasis online learning tadi ya nih. Ada banyak aplikasi-aplikasi yang ditawarkan di Play Store, bisa Bapak gunakan, dan ini menurut saya ya bisa dimanfaatkan. Nah, ini terkait kelebihan dan kekurangan ya. Saya ada memberikan penjelasan terkait kelebihan ini ya. Dari tulisan-tulisan saya tersebut ya, memuat teori dan konsep, terus mencantumkan footnote agar tidak plagiasi. Yang ketiga itu ada bahasanya mudah dipahami, melampirkan bukti PJJ dan kajian pengetahuan dan sebagainya. Ada sumber referensi untuk enable selanjutnya dan juga relevan. Lalu kekurangan tulisan saya apa sih? Nah, dari tulisan ini ya, tidak bisa memberikan solusi terbaik untuk PJJ saat ini, karena kasus PJJ saat ini corona saat ini ya belum bisa ditangani semaksimal mungkin. Dan kekurangan saya juga ya, mungkin tulisan saya ini bisa mendapatkan kritikan dan saran dari orang lain ya. Nah, inti dari kelemahan PJJ ini ya, keunggulan dan kelemahan PJJ ini apa? Keunggulannya ini pemerataan pendidikan ya, kapasitas daya tampung jarak jauhnya ya, online tidak terbatas. Lalu proses pembelajaran tidak terbatas oleh waktu. Pembelajaran dapat menentukan materi pembelajar dipelajari sesuai minat dan bakat ya, dan keinginan. Lalu ada pembelajaran langsung bergantung pada kemampuan masing-masing pembelajar, dan materinya juga akurat dan mutakhir ya, karena bisa di-download di internet dan sebagainya. Lalu kelemahannya apa? Kelemahannya kekurangan infrastruktur ya, sumber daya pendukung. Lalu pembelajaran yang kurang menarik. Lalu ya kaidahnya itu harus diperhatikan karena berjalan secara jarak jauh tadi. Sulitnya memilih media yang efektif banget ya, karena tergantung sekolah beda-beda lagi ya. Gangguan belajar bagi siswa apabila berada di rumah ya, atau di mana-mana dan sebagainya. Oke, itu. Lalu yang terakhir ya, kesimpulannya ini ya, penyelenggaraan pembelajaran jarak jauh ini memiliki prospek yang bagus banget ya untuk dijadikan alternatif pendidikan saat ini. Saya tekankan ya, saat ini ya. Lalu pembelajaran jarak jauh ini merupakan alternatif pendidikan yang prospeknya cukup cerah ya. Manfaatnya bisa dirasakan tidak hanya bagi siswa, tapi juga bagi masyarakat umum. Dan yang terakhir ini ya, perkembangan pembelajaran jarak jauh secara online ini, terutama penggunaan internet ya, diharapkan terus berkembang seiringnya berjalannya globalisasi tadi. Nah, saya rasa mungkin ini saja bisa sampaikan terkait presentasi saya hari ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.